Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Soekardi dengan NPM 2408260116. Berikut video untuk blok kardiologi dengan judul mind map core pulmonal. Jadi definisi dari core pulmonal adalah perubahan struktur maupun fungsi ventrikel kanan yang disebabkan oleh penyakit paru, pembuluh darah paru, atau gangguan ventilasi yang menyebabkan peningkatan tekanan pada sirkulasi paru. Yang perlu diingat adalah core pulmonal tidak disebabkan oleh penyakit jantung kiri. Mengapa bisa terjadi? Dalam keadaan normal, ventrikel kanan hanya memompa darah menuju paru-paru dengan tekanan yang rendah. Ketika seseorang mengalami penyakit paru kronik, pembuluh darah paru menjadi lebih sempit, sehingga tekanan di arteri pulmonal meningkat. Akibatnya, ventrikel kanan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan aliran darah ke dalam paru. Jika kondisi ini berlangsung lama, ventrikel kanan akan mengalami hipertrofi, dilatasi, penurunan kontraktilitas, gagal ventrikel kanan. Intinya, core pulmonal merupakan gagal jantung kanan yang penyebab utamanya berasal dari penyakit paru atau hipertensi pulmonal, bukan karena gangguan jantung kiri. Klasifikasinya itu ada dua. Yang pertama ada akut dan kronik. Yang pertama itu core pulmonal akut. Ciri-cirinya itu terjadi dalam hitungan jam hingga hari. Penyebab terseringnya adalah emboli paru masif. Belum terjadi hipertrofi ventrikel kanan karena prosesnya sangat cepat. Pada emboli paru, pembekuan darah menyumbat arteri pulmonal sehingga aliran darah ke paru terganggu. Akibatnya tekanan di arteri pulmonal meningkat secara tiba-tiba. Karena ventrikel kanan tidak sempat beradaptasi terhadap peningkatan tekanan tersebut, ventrikel kanan langsung mengalami dilatasi dan gagal pompa darah secara efektif. Manifestasi yang sering muncul itu ada sesak nafas mendadak, nyeri dada, sinkop, hipotensi, shock obstruktif. Yang kedua itu ada core pulmonal kronik. Ciri-cirinya itu berkembang perlahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Penyebab terseringnya adalah PPOK. Penyebab lainnya bisa terjadi karena fibrosis paru, obstructive sleep apnea, bronkiektasis, hipertensi pulmonal kronik. Pada penyakit paru kronik, kadar oksigen di alveolus terus-menerus rendah sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah paru. Lama-kelamaan resistensi pembuluh darah paru meningkat dan menyebabkan hipertensi pulmonal. Karena peningkatan tekanan berlangsung perlahan, ventrikel kanan masih mampu beradaptasi dengan mengalami hipertrofi. Namun, jika tekanan tetap meningkat, kompensasi ini akan gagal sehingga ventrikel kanan mengalami dilatasi dan akhirnya gagal. Buat etiologi core pulmonal, penyebabnya itu bisa meliputi PPOK, fibrosis paru, emboli paru, obstructive sleep apnea, hipertensi pulmonal. Buat faktor resikonya itu, beberapa faktor yang meningkatkan resiko pulmonal antara lain bisa terjadi karena merokok, usia lanjut, paparan debu atau bahan kimia, riwayat tromboemboli vena, obesitas. Untuk faktor fisiologinya itu, pertama penjelasannya itu penyakit paru menyebabkan kadar oksigen di alveolus menurun. Hipoksia ini memicu penyempitan pembuluh darah paru. Hypoxic pulmonary vasoconstriction, jika berlangsung terus-menerus, resistensi pembuluh darah paru meningkat sehingga terjadi hipertensi pulmonal. Akibatnya ventrikel kanan harus bekerja lebih keras. Awalnya ventrikel kanan mengalami hipertrofi sebagai kompensasi, tetapi lama-kelamaan mengalami dilatasi dan akhirnya gagal memompa darah, yang disebut dengan core pulmonal. Buat manifestasi klinisnya itu, yang pertama ada sesak napas, dyspnea, mudah lelah, edema tungkai, asites, nyeri dada, dan sinkop. Untuk pemeriksaan fisik didapati jugular venous pressure meningkat, bunyi P2 keras, hepatomegali, murmur trikuspid. Untuk pemeriksaan diagnosisnya, anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang dilakukan EKG. Tujuannya itu untuk menilai pembesaran ventrikel kanan, menilai gangguan irama jantung yang ditemukan P pulmonal menandakan pembesaran atrium kanan, deviasi aksis ke kanan terjadi karena dominasi ventrikel kanan. Hipertrofi ventrikel kanan, gelombang R tinggi di sadapan V1. Right bundle branch block itu menunjukkan gangguan kondisi pada ventrikel kanan. Ekokardiografi itu gold standarnya. Tujuannya untuk menilai ukuran ventrikel kanan, menilai fungsi ventrikel kanan, mengukur perkiraan tekanan arteri pulmonalis, menilai adanya hipertensi pulmonal. Yang ditemukan dilatasi ventrikel kanan, hipertrofi ventrikel kanan, RV atau LV rasio meningkat, estimasi tekanan arteri pulmonalis meningkat. Pada fototoraks, tujuannya untuk melihat kelainan paru, menilai ukuran jantung yang ditemukan. Pembesaran arteri pulmonal
pembesaran jantung kanan, gambaran PPOK atau fibrosis paru. Yang terakhir bisa dilakukan analisis gas darah, tujuannya untuk menilai oksigenasi, menilai ventilasi yang ditemukan hipoksemia, hiperkapnia pada PPOK stadium lanjut. Untuk tata laksananya non-farmakonya itu yang pertama terapikan oksigen jangka panjang, yang merupakan terapi utama pada kor pulmonal kronik dengan hipoksemia. Tujuannya itu untuk meningkatkan kadar oksigen, mengurangi hipoksia, menurunkan hipoksik pulmonary vasoconstriction, menurunkan resistensi pembuluh darah paru, mengurangi beban ventrikel kanan. Yang kedua itu berhenti merokok. Tujuannya itu untuk memperlambat progresivitas PPOK, mengurangi kerusakan paru lebih lanjut. Yang ketiga itu ada rehabilitas paru. Tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas aktivitas, mengurangi sesak nafas, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat itu ada continuous positive airway pressure. Itu dilakukan pada pasien dengan obstructive sleep apnea. Tujuannya itu untuk mencegah henti napas di saat tidur, mengurangi hipoksia berulang, menurunkan tekanan pembuluh darah paru. Untuk farmakologinya itu bisa diberikan furosemide. Itu berguna untuk digunakan bila terdapat edema atau kongesti. Bronkodilator diberikan bila penyebabnya itu PPOK. Contohnya itu ada long acting beta 2 agonis, long acting muscarinic antagonis. Koagulan dilakukan bila kor pulmonal disebabkan oleh emboli paru. Vasodilator pulmonal contohnya itu seperti sildenafil, bosentan, riociguat. Buat komplikasinya itu, apabila tidak ditangani, kor pulmonal dapat menyebabkan gagal jantung kanan progresif, aritmia, tromboemboli, gagal ginjal, yang terakhir itu hepatopati kongestif. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.